Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Kak Uni. Barangkali di sini ada bunda-bunda yang mau usaha donat kecil-kecilan yang dititipkan di tukang kue atau warung, tapi bingung bagaimana cara dan berapa modalnya. Nah, kalau bunda-bunda ingin tahu, simak videonya. Saya akan menjelaskan secara detail berapa modal dan bagaimana caranya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ada 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra. Kemudian 1 sendok peres ragi. Di sini saya pakai ragi yang curah ya. Kemudian ada 30 gram margarin dan 1 sendok kecil seperti ini garam. Air, ini saya gunakan air es sebanyak 80 ml dan saya pakai kentang. Sini kentangnya sudah saya kukus sebanyak 100 gram. Kemudian gula pasir yang sudah di blender sebanyak 50 gram dan 1 butir telur. Telurnya kita pakai yang kuningnya aja nanti ya. Langkah selanjutnya ini saya mau menghaluskan kentangnya dengan menggunakan blender. Kemudian tambahkan air es yang tadi, tapi jangan kita tuang semua, kita sisakan sedikit aja. Nah, setelah dihaluskan kentangnya seperti ini, seperti pasta ya. Langkah selanjutnya siapkan wadah, kemudian tuang tepung. Nah, langkah awalnya di sini saya mencampurkan bahan-bahan yang kering seperti tepung, gula dan ragi. Ini saya memulainya sekitar pukul 6.30 sore ya. Nah, kalau sudah bahan keringnya kita campurkan seperti ini, kemudian ini kita aduk-aduk dahulu agar bahan-bahan keringnya itu tercampur secara merata. Jika sudah tercampur, kemudian tambahkan kentang yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 buah kuning telur. Nah, kemudian ini akan saya mixer selama kurang lebih 1 menit dahulu. Di sini saya menggunakan mixer Cosmos. Setelah 1 menit, ini mixernya saya matikan dahulu, kemudian saya masukkan margarin atau mentega dan garam. Selanjutnya ini saya mixer kembali selama kurang lebih 15 menit atau hingga kilat dan elastis. Tanda kalau sudah adonan kita sudah kalis elastis, itu adonannya tidak lengket di permukaan wadahnya. Atau jika kita rentangkan seperti ini, adonan kita sudah membentuk window pane. Nah, kalau sudah seperti ini, mixernya sudah bisa kita matikan. Langkah selanjutnya, ini adonannya saya pindahkan ke nampan seperti ini. Nampannya itu diolesi dahulu dengan minyak tipis-tipis. Nah, di sini kemudian saya langsung menimbangnya tanpa saya istirahatkan dahulu. Berat setiap adonan saya timbang seberat 17 gram. Jika semua adonan sudah ditimbang, kemudian ini langsung saya bulatkan atau saya rounding. Cara merondingnya seperti ini. Kita cubit-cubit atau kita bulatkan. Nah, seperti ini ya
atau teman-teman juga bisa merondingnya seperti ini, kita bulat-bulatkan atau kita ronding seperti di video ini hingga adonannya mulus, mengkilat atau tidak ada gelembung-gelembung udara yang muncul di permukaan donatnya. Nah, setelah itu di sini saya berikan alas dari kertas nasi yang sudah saya potong-potong. Nah, jika sudah semua adonannya kita rounding seperti ini, kemudian ini adonannya akan saya diamkan selama 10-15 menit. Nah, jika sudah sampai 10 atau 15 menit, ini adonannya akan saya pipihkan, tapi kita ambil bagian yang pertama kali kita rounding. Kemudian adonannya kita taruh di tepung seperti ini. Kita balurin seluruh permukaan adonannya dengan tepung, kemudian kita pipihkan. Di sini saya memipihkannya dengan menggunakan anakan dari blender seperti ini. Kemudian saya pipihkan hingga membentuk bulat. Nah, lakukan hingga semua adonannya selesai. Dengan ketentuan, kita ambil adonan yang pertama kali kita rounding hingga adonan yang terakhir kali kita rounding. Jika semua adonannya sudah kita pipihkan, kemudian ini adonannya saya lobangin dengan menggunakan cangkang dari benang jahit. Nah, jika sudah selesai dilobangi, kemudian ini saya istirahatkan selama 1 jam. Kemudian ini adonannya saya tutup dengan menggunakan kertas koran. Setelah 1 jam, tutupnya saya buka. Kemudian ini akan siap kita goreng. Ini saya goreng yang pertama kali kita pipihkan. Dan minyaknya sudah saya panaskan dahulu 15 menit sebelumnya. Nah, menggoreng donat ini memang tidak menggunakan api yang besar, cukup dengan api yang kecil cenderung sedang. Kemudian ini kita goreng hingga agak kuning kecoklatan. Di sini saya menggoreng dengan sistem 1 kali balik. Nah, jika kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Di sini saya tiriskan, kemudian saya beri kertas tisu agar tisunya itu menyerap minyak dari donat-donatnya. Nah, setelah semua donatnya kita goreng, kemudian ini saya masukkan ke dalam tupperware. Nah, ini donatnya sangat lembut dan elastis. Ini lebarnya sekitar 7 cm. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini donatnya juga cukup weatheringnya juga cukup tinggi. Nah, setelah donatnya semua digoreng, kemudian saya masukkan ke dalam wadah tupperware seperti ini. Di keesokan paginya, sekitar pukul 4.30 pagi, saya memulai dengan mencairkan coklat batang. Di sini saya menggunakan coklat batang Elmer. Kemudian setelah meleleh seperti ini, kemudian ini langsung saya oleskan ke donatnya.
saya oleskan ke seluruh permukaannya. Kemudian kita beri topping. Di sini saya hanya menggunakan topping seres. Nah, kalau teman-teman juga bisa pakai topping seperti kacang ataupun taro, ataupun juga teman-teman bisa pakai keju. Tapi di sini saya hanya menggunakan seres coklat. Setelah kita olesin dengan coklat dan kita beri seres, kemudian ini kita diamkan dahulu hingga coklatnya itu agak sedikit mengering. Nah, jika sudah, kemudian ini donatnya saya masukkan ke dalam plastik OPP. Sini saya menggunakan ukuran 10x10 dan saya kasih label thank you seperti ini. Satu adonan ini menghasilkan sekitar 31 buah donat. Donat ini saya jual ke pedagang-pedagang kue ataupun warung dengan harga Rp1.700. Kemudian orang warung menjualnya dengan harga Rp2.000. Nah, setelah semua donatnya kita bungkus, kemudian pada pukul 6-nya ini donatnya siap kita antar ke tukang kue. Nah, di sini saya juga menjual kue Bugis Mandi. Nah, jika teman-teman ingin usaha kue Bugis Mandi atau ingin tahu resepnya, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan atau melihat video saya sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Semoga resep ini menginspirasi bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.